Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizky Rifai dari kelas Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Pontianak akan menjelaskan mengenai penerapan harga. Yang pertama, penetapan harga markup. Markup adalah dengan cara menjumlah seluruh biaya yang diperlukan dalam proses produksi, kemudian menentukan persentase markup untuk menutup biaya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Jadi harga ditetapkan dengan cara menambahkan persentase markup pada total biayanya. Sedangkan persentase markup dapat dihitung dengan rumus berikut. Persentase markup sama dengan harga jual dikurang total biaya per harga jual. Misal, sebuah perusahaan alat pemanas nasi atau magic jar memiliki total biaya sebesar Rp250.000 per unit dengan harga jual ditetapkan Rp200.000 per unit, maka markupnya sebesar Rp50.000 per unit dan persentase markup sebesar 20%. Persentase markup sama dengan Rp250.000 dikurang Rp200.000 dibagi Rp250.000 sama dengan 20%. Penetapan harga markup merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak diterapkan oleh sebagian besar perusahaan. Hal ini dikarenakan 1. Penjual lebih memiliki kepastian mengenai biaya daripada permintaan. Dengan mengaitkan biaya pada harga, penjual menyederhanakan tugas penetapan harganya sehingga tidak harus melakukan penyesuaian yang cukup sering saat terjadi perubahan permintaan. Kedua, bila semua perusahaan dalam satu industri menggunakan metode ini, harga mereka cenderung akan sama dan persaingan harga dapat diminimalkan. 3. Banyak merasa bahwa metode ini lebih adil baik bagi pembeli maupun penjual. Saat permintaan pembeli meningkat, penjual tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Kedua, diskriminasi harga. Menurut literatur ekonomi, diskriminasi harga terjadi ketika produk atau jasa yang sama dijual kepada segmen konsumen yang berbeda pada harga yang berbeda. Diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang sama atau sejenis diperlakukan secara tidak sama. Diskriminasi harga terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama, penjual menetapkan harga terpisah untuk masing-masing konsumen tergantung dengan intensitas persaingannya. Kedua, penjual menetapkan harga lebih rendah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih besar. Ketiga, penjual menetapkan harga berbeda kepada kelompok berbeda dari pembeli, seperti customer segment pricing, product from pricing, image pricing, channel pricing, location pricing, dan time pricing. Tahapan dalam menentukan diskriminasi harga. Pertama, menyeleksi target. Kedua, membagi target market ke dalam segmen pelayanan konsumen yang lebih kecil. Ketiga, mengestimasi permintaan untuk masing-masing segmen konsumen. Keempat, menentukan reservation price yang mengindikasikan keinginan untuk membayar untuk masing-masing segmen. Kelima, menentukan harga untuk masing-masing segmen. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi harga dapat dipelajari dalam 2 kategori. Yang pertama, faktor jasa intrinsik, service intrinsic factor atau SIF, dan faktor ekstrinsik atau lingkungan, service eksternal atau environmental factors atau SEF. Mitra dan Kapela 1997. Karakter jasa intrinsik mengarah pada atribut khusus untuk jasa dan tidak dapat diubah secara substansial. Sedangkan faktor ekstrinsik terkait dengan permintaan konsumen dan sifat dari persaingan dan dapat diatur menjadi tingkat yang lebih tinggi oleh penyedia jasa. Meskipun begitu, penjual harus menyadari dimensi yang mempengaruhi diskriminasi dan secara hati-hati mempertimbangkan masing-masing sebelum memulai dalam keputusan harga. Diskriminasi harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk criticality of service, pengembangan dari service customization, elastisitas permintaan dan karakteristik jasa, sifat pasar yang dilayani, dan persaingan. Terakhir, penetapan harga berganda. Penetapan harga berganda atau multiple unit pricing adalah teknik promosi yang menawarkan potongan harga kepada pelanggan bila membeli dalam jumlah banyak. Banyak produk, terutama yang bernilai rendah, dijual dengan menggunakan harga ganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.